masuk ke materi, sebelum masuk ke materi, kenapa penting untuk belajar soft skill, teman-teman harus dibuka dulu wacana bahwasanya kita berpikir lebih besar lagi, lebih jauh, lebih besar lagi. Kalau kita lihat di sini di grafik ini ada Pasuruan deh, jangan Indonesia. Jangan Karawang yang upahnya paling tinggi se-Indonesia. Kita lihat UMSK Kabupaten Pasuruan versus ASEAN. Ya, di situ ada Vietnam yang grafik warna hijau upahnya, terus ada Bangkok yang warna orange. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2011 kita itu upahnya di bawah Bangkok tapi masih di atas Vietnam. Ya, 2012, 2013 hingga ke 2020 grafiknya UMSK Kabupaten Pasuruan ini sangat amat tinggi dan akhirnya meninggalkan negara-negara ASEAN seperti contoh di grafik tersebut. Artinya apa? Artinya apabila upah ini semakin tinggi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang buruh semakin sejahtera. Kemungkinan kedua para investor ya perusahaan-perusahaan dari luar kemungkinan malas untuk masuk ke Indonesia karena apa? Karena upahnya sangat amat tinggi. SDM-nya bagaimana? SDM-nya sosok lah. Artinya SDM di mana-mana hampir sama lah Vietnam sama Indonesia, hampir sama lah Bangkok. SDM-nya dengan di Indonesia, tapi upah yang lebih tinggi di Indonesia. Akhirnya dengan mengacu pada ini, pemerintah mungkin sudah menerbitkan yang namanya Omnibus Law ya. Artinya UMSK di tahun berikutnya akan di stop, diganti dengan UMK. Artinya kenaikan nggak mungkin sebanyak ini. Kita akan menyamaratakan dengan negara-negara ASEAN sehingga investor itu banyak masuk dan menyerap banyak pekerjaan. Ketika investor masuk, kita harus siap bersaing dengan SDM dari seluruh dunia seperti itu. Makanya soft skill ini sangat amat diperlukan karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kemampuan karyawan di suatu perusahaan. Seperti itu. Oke, ada dua hal skill yang harus dimiliki dalam dunia kerja ya. Pertama adalah hard skill, sebuah keterampilan teknis yang bisa langsung terlihat. Gitu. Dapat dipraktikkan misalnya keterampilan mengetik, gitu. Ketika baru masuk, wow, speed ngetiknya sangat cepat, wow, Excel, VLOOKUP-nya sangat keren. Itu bisa langsung terlihat. Tapi soft skill ini hal yang kayak apa ya, fenomena gunung es gitu. Terlihat sangat sederhana di bawah, tapi di atasnya, di bawahnya sangat amat menentukan. Itu juga yang membuat Titanic tenggelam kan, seperti itu. Nah, keterampilan soft skill ini ada keterampilan yang tidak terlihat, namun pengaruhnya sangat amat besar ya. Sekitar 80% itu kesuksesan di dunia kerja itu sangat amat bergantung pada soft skill. Makanya kalau saya pribadi ketika saya merekrut calon kandidat karyawan untuk PTN Eko Tuna atau perusahaan saya sebelumnya, saya sangat amat memperhatikan attitude-nya seperti itu. Oke, kalau kita lihat standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI nomor 234 tahun 2020 itu banyak soft skill ya di situ. Teman-teman juga bisa googling tentang SKKNI ini, banyak amat soft skill, tapi saya rangkum menjadi 9 aja sih. Contohnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 9 soft skill yang harus dimiliki para pekerja. Dan ini saling erat dan berkaitan ya. Pertama, inisiatif ya. Inisiatif ini mutlak diperlukan. Kita bisa bekerja tanpa harus diperintah dengan adanya inisiatif ini. Macam banyak akal. Jadi ketika kita sudah terbiasa inisiatif dengan baik, kita akan banyak akal. Tujuannya apa? Tujuannya ketika berada di dunia kerja, ada masalah, kita nggak gampang menyerah gitu. Oh, mungkin kalau tidak bisa menggunakan cara ini, cara A, kita bisa gunakan cara B. Cara C, cara D. Nah, inisiatif ini memegang peranan penting gitu. Terus yang kedua adalah teamwork ya. Teamwork ini adalah kerjasama tim ya. Bahwasanya kita ketahui pada hakikatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Begitu juga dengan dunia kerja, bahwa yang namanya teamwork ini sangat amat diperlukan dalam dunia kerja ya.
di mana apabila kita bisa bersatu padu menyingkirkan ego kita, tujuan kerja itu dengan sangat amat cepat dapat tercapai. Ya. Misalnya, saya tidak bisa melakukan Excel, tapi saya ahli di industrial relation. Ketika saya diberikan tugas Excel, tentu saya tidak akan mampu secepat itu mengerjakannya. Terus teman saya kebalikannya, dia membantu saya mengerjakan Excel, saya juga membantu dia untuk pengerjaan industrial relation dengan employee atau yang lainnya. Karena kita satu perusahaan, kita harus membangun bantu. Contoh gampangnya kayak mobil mogok. Ketika ada mobil mogok, kita kan nggak bisa sendirian untuk mendorong ya. Kita butuh bantuan anak kecil mungkin, ibu-ibu gitu kan. Ketika tenaga sudah terkumpulkan, mobil bisa jalan, mobil tersebut bisa mengangkut kita bersama-sama. Nah, hal sepelenya mungkin seperti itu. Yang ketiga adalah disiplin ya. Bahwasanya disiplin itu kita harus patuh terhadap peraturan. Ya, kita bekerja harus patuh dengan aturan yang dibuat sama perusahaan, baik dengan aturan-aturannya maupun dengan tugas kerjanya. Kita harus disiplin. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya mau bertanya kepada teman-teman sebenarnya, tujuan teman-teman itu apa? Apakah mau bekerja ikut orang, atau kau mau buka usaha sendiri setelah kuliah, atau setelah dari sharing session ini, ya kan? Itu harus ditanyakan dulu. Apabila teman-teman mau bekerja seperti saya, mengikuti perusahaan, artinya ada kondisi-kondisi di mana saya harus mengikatkan diri kepada perusahaan ini tentang peraturan-peraturannya, tentang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu disiplin ini sangat amat diperlukan. Seperti itu. Terus yang keempat adalah communication skill ya. Bahwasanya kalau ini kan saya mengambil data dari SKKNI. Nah, kalau saya di perusahaan Jepang, communication skill ini adalah yang akan saya pindahkan di nomor 1 sebenarnya. Kenapa? Di perusahaan Jepang itu sendiri kita percaya bahwa permasalahan paling besar, sekitar 85% malah, itu terkait dengan komunikasi ya. Nah, dengan komunikasi yang baik, masalah sulit akan menjadi lebih ringan seperti itu. Karena ketika saya menjadi pengusaha, pemberi kerja, saya akan mengharapkan suatu standar kepada penerima kerja atau calon karyawan seperti itu. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara mengkomunikasikan ya. Apabila komunikasi ini enggak sinkron, ya tentu harapan saya tidak tercapai sebagai perusahaan ya. Nah, seperti itu juga dengan teman-teman. Saya mau gaji yang jauh lebih tinggi, katakanlah seperti itu. Tapi tidak diimbangi dengan kinerja yang baik. Ya, jadi perlu dikomunikasikan gitu. Mungkin ada miss di situ. Oke, sebagai atasan saya akan memberikan kamu kenaikan gaji tahun depan asal kamu bisa menunjukkan performa yang baik pula. Gitu. Jadi komunikasi ini sangat amat penting. Terus yang kelima adalah bekerja di bawah tekanan. Seperti awal-awal saya bilang tadi ke Mbak Ratna, pada awalnya saya adalah sarjana hukum. Gitu. Tapi karena nggak dapat pekerjaan, akhirnya saya menjadi sales asuransi. Cuma karena nggak dapat gajian, karena nggak bisa closing, akhirnya saya bekerja di perusahaan plastik. Gitu. Perusahaan plastik saya bekerja sebagai staf HR dan GA, di mana zaman pada waktu itu ya, zaman sekitar 2005-an gitu ya. Nah, itu pembulian itu bagi Indonesia itu udah hal yang biasa gitu. Jadi saya memang statusnya sebagai staff gitu ya, staff HRGA, tapi tugas saya pada waktu itu enggak jauh lebih baik dari OB gitu. Tugas saya memfotokopi invoice, memfotokopi job desk dan segala macamnya gitu kan. Nah, tekanannya sangat amat tinggi pada waktu itu. Cuma apakah saya menyerah? Tentu kalau misalnya saya menyerah pada waktu itu, kita nggak akan berjumpa di sini ya kan. Nah, pada waktu itu ya sambil saya merenungi kenapa sih kok dunia kerja seperti ini ya, nggak seperti yang di sinetron-sinetron gitu ya.
eh, akhirnya saya belajar gitu dari yang apa yang difotokopi, saya disuruh untuk memfotokopi, saya belajar, oh cara pengerjaan invoice seperti ini, oh job desk itu ternyata seperti ini. Gitu. Dari hal-hal seperti itu saya mengembangkan diri dengan belajar gitu. Alih-alih saya menyalahkan diri, saya malah keluar dari tekanan. Akhirnya saya dapat promosi dari staff, leader, leader ke supervisor, supervisor ke asisten manager. Akibatnya ketika kita, akhirnya itu kan sering ada forumnya, kita sering diajak acara ini, acara itu. Ketika kita baik dengan orang, tiba-tiba saya diajak pindah. Ayo Pak, pindah ke Karawang. Jabatannya naik. Oke, nggak masalah. Akhirnya saya naik, ambillah posisi di Karawang pada waktu itu. Terus dari Karawang akhirnya saya pindah ke Jawa Timur bekerja di PT Adnika Tuna Indonesia seperti itu. Nah, dari bekerja di bawah tekanan, yang keenamnya adalah adaptasi. Bahwasanya adaptasi ini adalah hal mutlak yang diperlukan. Kita, teman-teman, dari dunia kuliah ke dunia kerja itu sangat amat jauh berbeda. Di mana kebanyakan dunia kerja itu ada politik office-nya sebenarnya. Di tempat kerja manapun ada politik office-nya. Ketika ada anak baru gitu kan, oh saya menunjukkan skill-nya. Ada orang-orang lama yang oportunis, wah anak baru ini enaknya disuruh-suruh. Jadi tugas saya nggak terlalu banyak gitu kan. Itu sering amat terjadi di dunia kerja. Nah, untuk itu kita harus melihat, kita harus adaptasi dengan cepat. Kita harus mempelajari semua budaya-budaya perusahaan tempat kita bekerja. Bahkan kita harus memetakan nih orang-orang mana yang bukan hanya di tempat kuliah atau di lingkungan ya, ada toksiknya juga di tempat kerja itu pasti gitu. Nah, kita harus memetakan itu. Dan adaptasi ini adalah hal yang mutlak teman-teman harus kuasai gitu. Terus yang ke-7 adalah integritas ya. Integritas ini mutlak diperlukan bagi teman-teman yang lambat laun naik jabatannya. Ketika jabatan teman-teman sudah semakin tinggi, integritas ini semakin dipertanyakan. Karena semakin tinggi jabatan, semakin teman-teman banyak kenal dengan banyak orang, tawaran-tawaran itu masuk gitu. Pak, pindah ke perusahaan saya. Bapak nanti akan saya bayar 2 kali lipat Saya gajinya. coba acak, tak kasih kuis saja ya, kuis. Nanti tak tunjuk aja. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Lanjut Pak. Oke. Nah, belum lagi ketika menduduki jabatan di suatu perusahaan tertentu, banyak-banyak vendor juga yang menawarkan, Pak, tolong masukkan vendor kami. Nanti kami akan berikan komisi setiap bulan 10% seperti itu. Hal-hal seperti ini menguji iman dari kita sendiri sebagai pemangku jabatan. Kita mengetahui bahwasannya vendor ini sangat jelek, tapi karena ada kepentingan konflik of interest, wah nanti saya akan dapat tambahan uang nih. Saya masukkanlah vendor tersebut. Nah, tapi dalam perjalanannya vendor tersebut nggak bagus buat perusahaan, yang membuat perusahaan rugi, yang membuat suatu saat perusahaan bisa bangkrut. Nah, itu hal pertanggungjawaban seperti itulah yang harus dijaga. Bahwasanya integritas itu kita harus miliki. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tawaran aneh-aneh itu biasanya melekat. Semakin itu pula integritas kita bisa diuji seperti itu. Terus yang ke-8 adalah kreativitas. Bahwasanya kreativitas ini nggak bisa serta-merta muncul begitu aja. Ini butuh latihan, butuh semacam improvement ya. Kalau dalam dunia kerja kita mengimprove sesuatu, kalau di bahasa Jepangnya itu kaizen ya, kita mengubah sesuatu yang biasa-biasa aja menjadi lebih baik untuk efisiensi, untuk cost down, seperti itu. Terus yang terakhir adalah logik dan analisis ya. Ini mutlak diperlukan bagi para newcomer, new hire untuk memasuki dunia kerja. Bahwasanya sebelum kita melakukan pekerjaan sesuatu, kita harus berpikir logik. Kita menganalisa, ada masalah apa? Seperti ini. Kenapa saya dapat tugas ini, nanti larinya kemana? Seperti itu.
Dan ketika kita melakukan sebuah pengambilan keputusan, logik dan analisis ini sangat membantu untuk membuat kita menghasilkan sebuah keputusan yang presisi yang tidak merugikan perusahaan, tidak merugikan pekerja. Seperti itu. Jadi itu tadi gambaran singkat tentang 9 soft skill yang harus dimiliki para pekerja. Seperti itu. Oke, bagaimana sih cara pembentukan soft skill? Sebenarnya pada intinya pembentukan soft skill itu kita bermula pada konsep diri ya, pikiran kita masuki dengan pengetahuan, pengalaman, terus jangan cukup hanya pengetahuan dan pengalaman aja, tapi motivasi diri. Seperti itu. Nanti ketika itu semua sudah difilter, disaring, jadi ada sebuah pengkondisian yang akan melahirkan sebuah soft skill. Katakanlah seperti ini, saya kuliah, saya terbiasa untuk bangun jam 8 pagi. Karena jam 9 saya sudah harus masuk kelas pertama. Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi dalam dunia kerja, kita biasanya masuk lebih pagi lagi. Ada jam ke 0, jam 6 katakanlah. Ada jam 7, ada jam 8, tergantung teman-teman bekerja di bagian apa dan dapat shift apa, gitu kan. Artinya, teman-teman harus mengikatkan diri kepada kemauannya perusahaan. Perusahaan menentukan teman-teman masuk jam 8. Tidak bisa teman-teman menyesuaikan diri dengan waktu kuliah, ya kan? Nah, artinya ada effort yang lebih di situ, yang biasa teman-teman bangun jam 8, sekarang teman-teman harus mundur. Mungkin 2 jam sebelumnya bangun jam 6, karena rumah teman-teman jauh. Kayak saya di Surabaya gitu. Saya berangkat kerja itu jam 6:30 biasanya. Sampai di Gempol itu 7:30. Ada spare waktu setengah jam sih untuk saya mengecek email sebelumnya, atau mungkin ada satu yang mengirim email malam-malam seperti itu yang harus saya balas. Nah, konsep diri adalah bagian penting untuk pembentukan perilaku dan soft skill. Nah, karena ini merupakan persepsi tentang diri dari dalam sehingga berpengaruh pada perilaku yang ditunjukkan di luar. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang positif nanti akan menampilkan figur yang positif pula, mulai dari komunikasi lisannya, ya, gestur etika, cara pandangnya, sampai pada tindakan dan pengambilan keputusannya. Jadi harus ditentukan dulu tujuan teman-teman itu apa sih. Gitu. Apabila mau bekerja ikut orang, ikut perusahaan, teman-teman harus menyesuaikan. Gitu. Apabila teman-teman katakanlah mau berwirausaha, ya artinya menjadi bos diri sendiri, ya mungkin nggak perlu sedisiplin bekerja kayak saya bekerja di pabrik gitu kan, jadi pabrik gitu. Nah, itu juga yang harus teman-teman sadari. Gitu. Ketika sudah mulai masuk dunia kerja, teman-teman mau nggak mau harus merubah diri sendiri supaya bisa mengikuti kemauan perusahaan. Seperti itu. Nah, kalau menurut standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI nomor 234 tahun 2020 itu bahwasanya pengembangan soft skill di dunia kerja itu meliputi pengembangan karakter dan kepribadian atau personal ya. Keterampilan menjalani relasi dengan orang lain gitu kan. Kedua aspek tersebut memiliki dampak besar terhadap kinerja gitu. Nah, bahwasanya penilaian di dunia kerja itu kan berdasarkan 3 aja sebenarnya, SKA, KSA, seperti itu. Skill, knowledge, dan attitude. Jadi hanya itu aja sih. Nah, kalau saya lebih larinya ke attitude ya. Porsinya ketika ada KPI, saya akan mengambil porsi yang 50%-nya itu adalah attitude. 25%-nya yang lain saya akan bagikan antara knowledge dengan skill-nya. Sampai sejauh itulah apa ya yang namanya attitude atau soft skill yang sangat amat diperlukan seperti itu. Baik, itulah materi singkat saya.